Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billahi nawayna ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa' zakura wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa da'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Para hadirin, para pemirsa, para ikhwan, ashab, sadulur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, lapangan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bersama-sama mengaji, bersama-sama belajar kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang kemudian disusun kembali oleh Al-Imam Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullahu taala. Kita masih pada bab zuhud wa fadilatuh. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah pada mualliful kitab, pada para syurah, para ulama, semua guru kita, semua orang tua kita. Lahdini wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi aslafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين إلى أن قال باب الزهد وفضيلته babu zuhdi wa fadilatuhu ilan qala li yaqilla ma tafrahu bihi yaqillu ma tahzanu alaihi. Liyaqilla supaya dadi setitik apa ma barang tafrahu kang demen bahagia sapa sira bihi kelawan ma yaqilla mongko dari setitik opo ma barang tahzanu kang sedih sapa sira alaihi ing atase man. In aradta lamun karep sapa sira an la tu'zala ing yen ta ora den cabut sapa sira fala tatawalla mongko aja ngalap wilayah, mongko ojo ngalap sapa sira wilayatan ing wilayah, enta wilayah jabatan. La tadumu kang ora kekal apa wilayah laka kedue sira. Kemudian inna rughbatakal bidayat in raqabatakal bidayat zahadatkan nihayat. Kedua dulu. Dalam hikmah yang pertama yang barusan kita baca, liyakilla ma tafrahu bihi. Apa yang membuat kita senang? Semua yang membuat kita senang itu supaya kita kurangi. Tujuannya agar apa yang kita sedih, kita rasakan kesedihan atasnya itu berkurang. Di mana dalam hikmah ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala memerintahkan kita agar kita itu mengurangi semua hal yang membuat kita bahagia. Semua hal yang membuat kita bahagia kita kurangi supaya hal-hal yang membuat kita sedih itu berkurang. Nah,
Nah, karena pembahasannya itu adalah zuhud, dan zuhud itu adalah segala sesuatu yang mengganggu. Zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang mengganggu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang membuat kita terganggu kepada atau bersama Allah Subhanahu wa taala, maka meninggalkan hal itu semua namanya adalah zuhud. Nah, kemudian di sini hal yang membuat bahagia itu apa? Ya, karena memang antara satu orang dengan orang lain itu ya berbeda-beda. Terkadang seseorang itu sukanya adalah mengumpulkan, sukanya adalah menonton bola. Seseorang itu terkadang sukanya adalah nonton film. Terkadang seseorang itu sukanya adalah ngopi dan ngerokok. Nah, semuanya yang sifatnya duniawi, dan di dalam perbuatan-perbuatan duniawi tadi itu tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak meniatkan apa yang dia perbuat adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita merasakan kesenangan di dalamnya, entah itu kita main sepak bola, main bola, atau lari-lari, atau jalan-jalan, atau bisnis bahkan lah, jualan kue atau jualan rokok. Nah, maka ketika hal itu semua tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak meniatkan hal-hal itu semua menjadi hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hitungannya adalah duniawi. Kita merasakan kebahagiaan di sana ketika kita ketika kita tidak meniatkan semua perbuatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang pada waktu itu kita merasakan kebahagiaan, tetapi ketahuilah bahwasanya kebahagiaan yang banyak itu nanti akan berujung kepada kesedihan. Nah, oleh karenanya di dalam hikmah yang barusan kita baca, liyaqilla ma tafrahu bihi yaqillu ma tahzanu alaih, musannif rahimahullahu ta'ala memerintahkan kita untuk mengurangi hal-hal yang membuat kita senang dari urusan-urusan duniawi. Tujuannya agar kesedihan yang akan menimpa kita itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbeda dengan mereka, yaitu golongan-golongan yang kesenangan mereka, kebahagiaan mereka itu adalah bersama Allah Subhanahu wa taala. Entah itu melalui hadir pengajian atau majelis-majelis ilmu seperti ini gitu. Itu memang istilahnya sifatnya ukhrawi. Sifatnya adalah ukhrawi, dan kebahagiaannya itu ada di sana. Atau seseorang yang dia itu memiliki kebahagiaan, dan kebahagiaannya bisa dirasakan ketika dia berzikir ke Allah Ta'ala, memperbanyak zikir dan lain sebagainya. Kemudian ada sebagian orang yang kebahagiaannya itu adalah sholat, memperbanyak sholat. Sebagian lagi memperbanyak sedekah dan sebagainya. Maka kebahagiaan yang barusan disebutkan itu tidak masuk dalam kategori kebahagiaan yang harus dikurangi, ya, karena ketika seseorang melakukan hal atau perbuatan yang disebutkan tadi, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, memperbanyak hadir majelis-majelis ilmu yang sifatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka itu bukan termasuk bagian dari duniawi, bukan termasuk dari bagian duniawi. Nah, sehingga ketika itu bukan bagian dari duniawi, maka mafhum mukhalafah dari redaksi hikmah ini itu
kita disuruh untuk memperbanyak aktivitas-aktivitas yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditukar baya itu mah tukar baya kelas separah ya. Dapat dibere. Oke, lanjut. Nah, sehingga Musannif rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan liyaqilla ma tafrahu bihi yaqillu ma tahzanu alaihi, kemudian hikmah ini dikomentari oleh Syekh Ibnu Ajib rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan fa idza aradta an yaduma sururuka fala tamlik syai'an tahzanu ala faqdihi. Ketika engkau menginginkan agar kebahagiaanmu itu menjadi kekal, ketika kita itu ingin merasakan kebahagiaan kita itu dalam keadaan yang langgeng, yang kontinu, terus menerus, maka fala tamlik syai'an tahzanu ala faqdihi, maka engkau itu jangan sampai memiliki sesuatu yang ketika sesuatu hilang itu engkau akan merasakan sedih. Ya misalnya lah itu, jadi itu memiliki HP. Ketika Edo itu ingin bahagia dan bisa dimungkinkan ketika HP itu hilang, maka kesedihan ketika HP itu hilang, ya maka pasti akan ada. Nah, maka daripada kebahagiaan yang sifatnya itu sementara, maka mending bahagianya itu selama-lamanya. Contohnya nggak usah pakai HP sekalian gitu, agar apa? Agar ketika untuk mengantisipasi agar dirinya itu tidak merasakan kesedihan sama sekali. Itu. Kenapa? Ya karena li'anna huznaka ala faqdihi dalilu mahabbatika lahu. Ya karena ketika benda itu hilang atau kesedihanmu atas hilangnya suatu benda, ya maka itu merupakan dalil bahwa atau tanda bahwa engkau itu mencintai benda tadi. Nah, sehingga fa'idah tasarta ala darura wal haja min malin aw jahin aw izin aw ghairu dzalika fala tajid ma tafqaduhu hatta tahzana alaihi. Maka ketika kita itu mencukupkan diri dengan suatu yang sifatnya darurah, kebutuhan primer, wal hajah atau kebutuhan apa yang tengah itu apa di antara setelah primer itu apa? Kebutuhan kan primer, sekunder, tersier ya. Sekunder berarti haji. Kebutuhan sekunder baik berupa kebutuhan harta atau pangkat atau kemuliaan atau selainnya, fala tajid ma tafqaduhu, maka jangan sampai kita itu akan menemukan kesedihan atas apa yang sudah hilang. Nah, sehingga hal ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kezuhudan atau kembali kepada sifat zuhud, di mana zuhud itu adalah merasakan perasaan yang sama antara ada dan tiada. Adanya HP atau tidak adanya HP itu sama-sama bahagia. Adanya cewek tuh atau nggak adanya cewek sama-sama bahagia. Adanya uang, nggak ada uang, sama-sama bahagia. Nah, itu zuhud. Nah, ketika seseorang itu yang mengaku-ngaku sebagai orang yang zuhud tetapi dia belum merasakan apa yang disebutkan tadi, dia belum merasakan bahwa antara kehilangan benda dan antara memiliki benda itu sama-sama bahagia, maka dia belum pantas untuk dikatakan sebagai orang yang zuhud. Gitu. Nah, sehingga dari hikmah ini liyaqilla ma tafrah bihi yaqillu ma tahzanu alai, itu adalah sebuah motivasi untuk diri kita agar kita itu memiliki sifat zuhud, di mana ketika kita itu memiliki sesuatu atau tidak memiliki sesuatu itu dalam keadaan yang sama.
Itu makanya seperti yang dijelaskan pada malam kemarin, di mana zuhud itu memiliki beberapa fase. Yang pertama itu adalah fase zuhud di dalam harta, baik ada ataupun tiada, memiliki harta atau tidak, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kaya atau miskin, itu sama saja. Itu sama semangatnya untuk mengejar Allah taala, sama semangatnya untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dalam keadaan kaya atau tidak hanya dalam keadaan miskin. Ya karena memang sebagian orang, kebanyakan orang, ya kita lah seperti kita ini. Ketika kita punya uang itu bahagia. Tetapi ketika kita itu sudah uangnya itu sudah habis, ya maka sedih, bingung, kesel gitu kan. Ya berarti kita belum zuhud. Ketika kita sudah mengaku-ngaku bahwa kita adalah orang Yunus, berarti salah. Itu cuma hanya pengakuan saja gitu. Nah kemudian di mana yang kedua itu adalah zuhud di dalam pangkat. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, entah Allah taala itu memberikan kita pangkat atau jabatan dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah pemerintahan, ya baik diberi oleh Allah berupa pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi atau jabatan yang rendah sekalipun, ya sama aja gitu. Ya karena memang yang dikejar itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Salah. Yang dikejar itu bukanlah pangkat. Salah. Nah, tetapi yang dikejar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang ketiga, di mana fase ketiga dari zuhud itu adalah zuhud di dalam makom dalam thariqah. Jadi memang di dalam makom thariqah ada beberapa tingkatan, di mana misalnya antara khauf dengan roja itu, antara talwin dengan tamkin, antara fana dengan baqa. Nah jadi entah Allah Subhanahu wa taala menempatkan dirinya di dalam fana atau baqa, itu ya sama aja. Gitu. Entah Allah Ta'ala itu menempatkan kita di dalam makom fana, atau di dalam makom baqa, atau di dalam makom khauf, atau dalam makom roja, ya menganggap semuanya itu sama. Tidak ada hal yang lebih unggul daripada yang lainnya. Itu adalah sedikit gambaran dari zuhud ya. Kemudian selanjutnya, In aradta alla tu'zala fala tatawalla wilayatan la tadumu laka. Ketika engkau itu menginginkan agar engkau itu tidak dilengserkan, jika kamu mau untuk tidak, jika kita ingin mau tidak dilengserkan dari sebuah jabatan, ya maka jangan menerima jabatan yang tidak langgeng. Ya misalnya ketika kita berbicara tentang jabatan sebuah ketua organisasi lah, ya kan, ketua RT lah, kepala desa, bupati, pak camat, gubernur, bahkan sampai presiden. Nah semuanya itu kan jabatan. Kalau memang kita itu pingin agar diri kita itu tidak pernah dilengserkan, dipecat lah kasarnya Pak, ya maka jangan mengejar hal itu semua gitu. Berarti yang kita kejar itu harusnya apa? Adalah wilayatun tadum, yaitu jabatan yang langgeng, yang kontinu. Apa itu? Jabatan menjadi seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena berunding kita yang manusia, apalagi kita yang manusia biasa gitu. Nabi Muhammad saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ketika beliau diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai ya Muhammad, ikhtar antakuna nabiyan abdan au nabiyan malikan. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, saya memberi pilihan kepada kamu, kata Allah Ta'ala. Yang pertama, engkau menjadi seorang nabi dan menjadi seorang hamba.
Yang kedua, engkau itu menjadi seorang nabi dan raja. Maka mana yang dipilih oleh Rasulullah? Kalau kita nih, kalau saya secara khusus dikasih pilihan seperti itu, otomatis milih apa? Raja dong, menjadi raja. Kenapa ya? Karena raja kan hebat gitu kan, jabatannya tinggi gitu kan. Dia adalah pemilik jabatan tertinggi di suatu negara gitu, atau di suatu kerajaan. Itu kalau kita. Nah, beda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah yang beliau pilih itu apa? Nabiyan abdan. Itu menjadi seorang nabi dan menjadi seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena memang seperti dalam hikmah yang sudah dijelaskan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu subhana man satara sirral khususiyati fi zuhuril basyariyah. Jadi justru ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih status sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi pada hakikatnya di dalam pilihan Rasulullah menjadi seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, justru disitulah bentuk dari rahasia keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi subhana man satara sirral khususiyati fi zuhuril basyariyah. Maha suci Allah, yaitu zat yang menutupi rahasia kekhususan, rahasia kelebihan dalam diri manusia, tapi dalam bentuk fi zuhuri al basyariyah, dalam nampaknya atau dalam munculnya sifat-sifat kemanusiaan. Bentuknya manusia, tetapi di dalam dirinya itu ada Allah. Bentuk fisiknya dia adalah seorang manusia, bentuk jasadnya dia adalah seorang manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dia adalah kekasihnya, kan gitu. Rasulullah memilih seorang hamba. Rasulullah memilih untuk menjadi seorang hamba, tapi pada hakikatnya beliau adalah pemimpin dari semua hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga wajar ketika beliau itu memilih menjadi seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi khatimul anbiya'i wal mursalin, yaitu penutup pamungkas dari para nabi dan para rasul. Itu. Nah, kemudian bagaimana seseorang yang merasa dirinya soleh, merasa dirinya wali, bahkan karomah-karomah itu sering muncul dari dirinya, ya? Allah menitipkan karomah-karomah khawariqun lil 'adah di tangannya. Jadi apakah orang-orang yang seperti ini ada kemungkinan bahwa dia itu bisa melakukan dosa kecil atau dosa besar? Dalam arti lain, ketika seseorang itu sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dirinya menjadi kekasih Allah, misal si Edo gitu, itu sudah diberi ilham oleh Allah Ta'ala bahwa dia menjadi seorang wali. Amin. Gitu. Wali santri. Nah, kemudian apakah ketika dia itu menjadi seorang wali, lantas dia sudah terjaga dari semua dosa, baik dosa kecil atau dosa besar? Nah, jangan salah bahwasanya Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani rahimahullah ta'ala membahas permasalahan ini, di mana beliau menyatakan bahwa ada mustib'adin nafsi annaha taqa'u fi akbaril kabair fadlan anis saghair. Jadi tidak jauh, jadi tidak menganggap mustahil bahwa dia itu bisa jadi melakukan dosa yang dosanya itu adalah dosa yang terbesar. Apa itu? Dosa syirik, dosa kufur. Jadi ketika seseorang itu diberi ilham, atau ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki seorang kekasih yang namanya adalah waliullah, ya maka di dalam dirinya itu dia tidak boleh untuk menganggap bahwa dirinya sudah terjaga dari semua dosa.
Ya tentu kisah dari Bal'am bin Ba'ura, ya kan? Kemudian banyaklah dari kisah-kisah yang lainnya di mana mereka itu sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis itu Azazil. Bahkan iblis dulu kan pernah dia menjadi pemimpin para malaikat. Nah, tetapi ujung-ujungnya dia malah melakukan perbuatan dosa yang terbesar, yaitu syirik, kufur. Dia kufur, menutupi kebenaran lantaran dia itu memiliki egoisme yang tinggi. Itu. Nah, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, ya, beliau menyatakan bahwa wa mimma an'amallahu tabaraka wa ta'ala bihi alayya adamu istib'adi ala nafsi wuqu'uha fil kaba'ir fadlan anis saghair. Di antara hal yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan ke dalam kepada diri saya, bahwa saya itu tidak menganggap mustahil bahwa diri saya bisa terjatuh ke dalam jurang dosa-dosa besar, apalagi dosa-dosa kecil. Bahkan walau sarat yuqtada biha fi mithli hadha zamanil mubah, meskipun diri ini sudah menjadi sosok yang menjadi suri tauladannya umat Islam pada zamannya, pada zaman beliau di abad 10 Hijriah, di zaman Wali Songo ini mah beliau itu. Jadi di tahun di abad 16 Hijriah. Kenapa? Fa inna min wasiyati Sayyidi Abdul Qadir Al-Jili radhiyallahu taala anhu. Ya, karena termasuk wasiat-wasiat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, iyyaka an tastab'ida wuqu'aka fi akbaril kaba'ir. Hati-hatilah engkau untuk menganggap jauh dirimu terjatuh dalam dosa yang paling besar. Walau tawalat 'alaikal muraqabatu lillahi ana al-laili wa atrafan nahar, meskipun maka muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu datang, selalu mendatangi dirimu, baik di malam hari, di malam dan siang. Kenapa? Li'anna babal ismati masdudun ala ghairil anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Ya, karena pintu kemaksuman itu sudah tertutup kepada selain para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa kumma li atba'ihim ala sahih, dan para pengikut-pengikut mereka yang sempurna menurut pendapat yang sahih. Fala amana lana ma dumna fi hadhihi dar, maka kita itu tidak akan merasakan keamanan dari terjerumus ke dalam dosa, bahkan dosa yang terbesar sekalipun, selagi kita ada di dunia ini. Selagi kita ada di dunia ini, ya maka jangan sampai kita membenarkan bahwa diri kita tidak akan terjatuh ke dalam dosa yang besar. Itu. Waqad aghwa iblis khalqan katsiran hina dhannu bi anfusihimul khair. Dan iblis itu telah sukses menggoda banyak manusia ketika mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang baik, bahwa mereka adalah orang-orang yang saleh, bahwa mereka adalah orang-orang yang takwa. Dan ternyata wa waqa'u fi akbaril fawahish, dan mereka pada akhirnya terjatuh ke dalam dosa-dosa yang terbesar. Ya, wa ba'dhum awqa'ahu fi amali zaghli wa shannaquhu aw nafaw. Dan bahkan sebagian dari mereka itu melakukan perbuatan yang buruk sampai pada akhirnya mereka itu diasingkan ke negara yang lain. Bahkan sebagian dari mereka itu diputuskan kepada mereka hukuman mati, itu hukuman penggal. Nah, makanya ketika kita itu mengingat kisah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala, di mana beliau itu berzikir
pada suatu malam, ya, di tengah malam, ketika asik-asiknya berzikir, tiba-tiba ada cahaya yang muncul seperti neon gitu tuh, lampu yang terang. Tiba-tiba lampu itu mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir, "Ya Abdul Qadir, faqad ahlaltu lakal muharramat." Wahai Abdul Qadir, perkara-perkara yang haram itu sudah saya halalkan kepadamu. Ya. Yang kedua, waqad asqattu ankal wajibat, dan semua ibadah-ibadah yang wajib itu telah saya gugurkan. Itu. Nah, sehingga engkau itu sudah bebas, kata cahaya tadi. Nah, kalau kita dalam posisi ini, enak-enak zikir, ya kan, enak-enak ngewirid, tiba-tiba ada cahaya seperti itu, bahkan memerintahkan kita untuk meninggalkan kewajiban, dan semua yang haram itu dibolehkan. Wah, tuh bakalan senang kita mah. Hore, bebas gitu kan. Rukhsah. Zuhud itu tulisannya Z-H-U apa? Z ya, U-H-U-D. Bebas, kan gitu. Bebas. Nah, tetapi sikapnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bukan seperti itu. Beliau bahkan mengatakan, "Ikhsa ya la'in," katanya. Minggatlah engkau wahai orang yang terkutuk, orang yang terlaknat. Minggatlah engkau. Kemudian beliau itu melemparkan apa? Sandalnya ke cahaya tadi, dan tiba-tiba cahaya tadi yang aslinya cahayanya sangat terang benderang, ya kan, terus meredup menjadi asap, langsung hilang. Cahaya apa itu? Terus datang lagi cahaya tadi, nanya, "Wahai Abdul Qadir, wahai Syekh Abdul Qadir, kenapa engkau itu bisa tahu? Padahal saya itu sudah mengaku sebagai Tuhanmu, tetapi kenapa engkau itu tidak mengakuinya?" Nah, kata Syekh Abdul Qadir, ya karena saya melihat bihadri syariah, ya karena saya itu menjaga syariat. Syariat saya itu memerintahkan saya mulai dari saya lahir sampai saya mati untuk melaksanakannya. Yang wajib dilaksanakan, yang haram ditinggalkan. Nah, ketika ada perintah yang bertentangan dengan hal itu, maka tentu itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah itu beliau iblis itu menjawab, "Ketahuilah wahai Syekh Abdul Qadir, bahwasannya saya telah menyesatkan 70 orang ahli tasawuf, ahli thariqah dengan cara yang seperti ini." Jadi kalau zaman sekarang kan, kalau berbicara ahli thariqah itu ya tidak semua orang itu menguasai. Ya, maksudnya ketika kita itu kembali kepada abad ke-5 sampai ke-6 Hijriah di masanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala, tokoh thariqah, tokoh tasawuf pada zaman itu sudah hebat gitu tuh. Nah, sehingga ketika iblis itu mengganggu mereka, ya mereka bisa tergoda oleh gangguan tadi. Nah, sehingga hal ini diperingatkan kembali oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala melalui wasiat ini. Gitu. Bahkan selanjutnya perkataan Syekh Abdullah Asy-Syarani, "Wa sami'tu Sayyidi Aliyan Al-Khawas radhiyallahu anhu yaqul," dan saya mendengar guru saya Syekh Ali Al-Khawas, beliau berkata, "Laisa li iblisa hilatun yuqi'u bihal fuqara'a fil ma'asi akbara min dhannihim bi anfusihim al khair was salah." Jadi kata Syekh Ali Al-Khawas, tidak ada bagi iblis itu memiliki hilah, upaya
yang menjerumuskan para orang-orang ahli tasawuf, para orang-orang ahli thariqah dalam kemaksiatan. Senjata di mana senjata yang digunakan oleh iblis itu yang terbesar adalah dzannihim bi anfusihimul khaira wassalah. Dia memandang bahwa dirinya itu adalah orang yang baik, adalah orang yang saleh. Jadi ketika seseorang itu merasa bahwa dirinya adalah orang yang baik, gitu, orang yang soleh, orang yang takwa, orang yang merasa dirinya terjaga dari semua kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, maka sebenarnya hal ini adalah senjata terbesar yang dimiliki oleh iblis untuk membelenggu dirinya ke dalam kekufuran, ke dalam kemaksiatan. Aman pokoknya. Nah, ketika dia merasa bahwa dirinya soleh, merasa dirinya takwa, merasa dirinya orang baik, ya berarti dia telah merasa aman, gitu, aman dari godaan iblis. Padahal itu adalah senjata yang terbesar yang dimiliki oleh iblis untuk menggoda manusia. Maka dari hal ini kita harus setiap waktu, setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap nafas, setiap kedipan mata kita harus merasa bahwa kita itu adalah orang yang selalu berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa membalas, yang tidak bisa memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, sehingga dari hal ini, di mana nasihat baik itu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau nasihat dari Syekh Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala, hal ini membawa atau memotivasi kepada diri kita agar kita jangan sampai merasa bahwa diri kita itu adalah orang yang soleh, merasa bahwa diri kita itu adalah orang yang zuhud, gitu. Jadi zuhud itu bisa dirasakan oleh diri kita sendiri, gitu tuh. Dan nggak perlu diomong-omongkan, ketahuilah bahwasanya saya itu orang yang zuhud. Aku loh zuhud. Salah, ya. Ya karena itu adalah perasaan yang bisa dirasakan oleh kita sendiri, gitu. Ya makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan rahasia kepada seseorang, ya, di mana orang lain itu tidak akan bisa mengetahuinya. Allah Ta'ala memberikan rahasia kepada seseorang di mana malaikat pun itu tidak mengetahui rahasia tersebut. Bahkan gurunya sekalipun tidak mengetahui rahasia tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahasia kepada seorang guru yang tidak mungkin diketahui oleh seorang murid. Jadi masing-masing orang itu memiliki rahasia sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Sehingga ketika itu adalah rahasia, ya maka jangan sampai kita itu membocorkan rahasia tersebut kepada orang lain. Yang namanya rahasia kan nggak boleh disampaikan kepada orang lain. In arata kan pae. In arata itu tas itu. Nah. Tapi ini hidup. Hidup itu. Baterai habis kan. Iya, itunya maksudnya tuh. Hidup itu kak. Hidup. Nah, kepencet dulu tuh ya, Pak. In arabta alla tu'zal fala tatawalla wilayatan la tadumu laka. Kembali kepada hikmah yang kita bahas pada malam hari ini. Ketika engkau ingin agar dirimu tidak dicopot dari sebuah pangkat, dari sebuah jabatan, maka engkau itu jangan menerima jabatan yang tidak langgeng untuk dirimu. Ya karena ketika seseorang itu sudah tidak memiliki jabatan, maka dia kehidupannya itu akan berbeda dengan kehidupan ketika dia memiliki jabatan. Nah kemudian karena di sini itu menyebutkan jabatan yang tidak kekal, ya maka kita harus tahu dong apa itu jabatan yang kekal. Nah di sini
sini disebutkan wal wilayatul lati tadum yal wilayatul lati ta'ti min jihatil jam'i. Jabatan yang kekal itu adalah jabatan yang datang dari sisi kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-izzu billah. Merasa atau kemuliaan oleh Allah. Wal ghina billah, kekayaan oleh Allah. Wal ma'rifati lahu, mengenal kepada Allah. Wal ghaibah amma siwahu, dan lenyap dari selain Allah. Nah, jadi ketika kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau mulia karena Allah Subhanahu wa taala, mulianya kita adalah ketika kita itu benar-benar menjadi hambanya Allah. Ya, mulianya kita ketika kita itu benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita bisa tahu bahwa diri kita itu menjadi hambanya Allah Ta'ala? Ya oleh Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala sendiri yang memberitahu kepada kita bahwa kita adalah hambanya yang sebenar-benarnya. Kalau belum diaku, berarti jangan ngaku-ngaku dulu, gitu ta. Kalau belum diaku oleh Allah Ta'ala, maka jangan ngaku kalau kita adalah hambanya Allah. Ya karena orang-orang macam kita ini belum pantas untuk jadi hambanya Allah Ta'ala. 50.000 jadi hamba Allah. Oh itu ini ya, sumbangan tuh 50.000 jadi hamba Allah itu. Itu kan penilaian manusia gitu tuh. Ya karena hakikatnya kita itu masih menjadi hambanya nafsu. Mau diakui atau tidak gitu kan. Disuruh ngaji itu ya. Ini salah satu contoh gitu tuh yang real, yang Allah Ta'ala perlihatkan di depan kita semua ini. Contoh yang real. Sadis gak pernah nyinggung itu. Gak niat nyinggung. Gak niat nyinggung, jadi ini kan semuanya belajar gitu kan. Contohnya. Jadi ada seorang hamba Allah Ta'ala, ya, dia pengen disebut sebagai hamba Allah Ta'ala, ya. Di mana hamba Allah Ta'ala itu berarti ketika dia beribadah itu ya murni karena cinta Allah, ya, murni karena perintah Allah, ya murni karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah tetapi ketika seseorang itu yang masih menjadi hambanya nafsu, jadi setiap kali ibadah, setiap kali hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu masih sulit aja gitu tuh. Jadi misal jadwal ngaji udah standby di sini nungguin sampai setengah jam gitu, tuh harus dijemput dulu di kamarnya, ya. Astagfirullah. Entah itu sedang main HP, entah itu tidur gitu kan, entah itu teleponan gitu kan sama doi gitu kan. Nah jadi itu termasuk keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperlihatkan kepada kita bagaimana seseorang yang menjadi hambanya nafsu itu diri saya gitu. Nah nggak menyinggung siapa-siapa ini, ya sama aja sebenarnya mah. Nah sehingga ketika seseorang itu sudah benar-benar diakui bahwa dirinya oleh Allah dia itu diakui bahwa dirinya menjadi hambanya Allah, ya. Dirinya itu sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sudah dalam maqam fana, maqam baqa, maka sebenarnya hal yang disebutkan itulah merupakan jabatan Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya kekal. Tetapi sekali lagi seperti yang diutarakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sy'arani, di mana ketika kita itu sudah diberi kemarifatan oleh Allah Ta'ala, sudah mencapai dalam maqam al-fana atau baqa ataupun yang lain-lainnya, ya kita tidak boleh merasa aman terhadap diri kita.
Ya karena setiap saat, setiap waktu, setiap detik setan itu akan selalu berupaya agar kita itu terjerumus di dalam godaannya, gitu. Kecuali ketika kita itu sudah mati, maka kita sudah selamat dari godaannya. Maka ketika seseorang itu ketika hidupnya dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala dan dia meninggal, ya maka disitulah dia sudah dalam titik aman dari semua godaan-godaan setan. Itu. Selanjutnya, hikmah yang selanjutnya, in rakhabat kal bidayat zahadat kan nihayat wallahu taala alam bisawab. Demikianlah para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Amin. Dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan tadi meskipun sedikit. Amin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.